تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna adama innaka ma da'awtani wa ragautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ada keterangan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa radautani ghafartu laka ala ma kana minka. Wahai anak Adam, selagi engkau memohon, kata Allah, selagi engkau memohon, selagi engkau meminta, selagi engkau berdoa kepadaku, selagi engkau berharap kepadaku dan tidak berharap kepada yang lain, ghafartu laka ma kana minka, maka akan aku ampuni seluruh dosa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi kita memohon, selagi kita meminta, selagi kita berdoa, dan tidak ada kepada siapapun kita berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berharap dan tidak ada yang kita harap kecuali harapan kita dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ghafartu laka, aku ampuni dosa kamu. Sebanyak apapun dosa kamu, kalau kamu meminta, kalau memohon, kamu meminta hanya kepadaku, kata Allah, kamu hanya berharap kepadaku, apapun dosa kamu akan aku ampuni. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba. Wala ubali, aku gak peduli dosamu sebanyak apa, seberat apa yang pernah kamu lakukan, kemaksiatan apa yang kamu pernah kerjakan, selagi kamu memohon, meminta dan berdoa kepadaku, selagi kamu hanya berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu, pasti aku ampuni.
Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai manusia, law balaghat dzunubuka anana as-sama', seandainya dosamu sudah tertinggi langit, saking banyaknya dosa. Seandainya dosa kamu sudah sebanyak awan yang ada di langit, summa astaghfartani, kata Allah, kemudian kamu tetap meminta ampun kepadaku, kalian masih tetap meminta maghfirah kepadaku, la ghafartu laka, aku akan tetap mengampuni dosamu. Inilah kasih sayang Allah. Gak tanggung-tanggung, saudara. Anak-anak sama, setinggi langit dosa kita saking banyaknya. Sebanyak awan yang ada di langit, sebegitu banyak dosa. Selagi kita masih istighfar, selagi kita masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun, sebanyak awan yang ada di langit, setinggi langit dosa kita masih akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dosa kita banyak nih? Hah? Banyak, numpuk dosa kita ini, insyaallah. Kalau dihitung-hitung antara pahala dengan dosa, kayaknya banyakkan dosa kita ini. Tapi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh kecil hati. Allah punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, maksiat apapun yang pernah kita kerjakan, setinggi langit sekalipun dosa kita ini, selagi kita mohon ampun kepada Allah, selagi kita istighfar, pastikan bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak kira-kira? Ini kalau kita kagak ngaji, tahu gak kira-kira begini? Hah? Agak. Kalau gini hari kita masih di pemancingan, tahu gak bahasan ini kira-kira ini? Enggak. Oh, makanya untungnya kita ngaji, jadi kita tahu, ya Allah, dosa saya sebegini banyaknya ya Allah, tapi rahmatmu awsah, tapi rahmatmu jauh lebih luas daripada dosa yang pernah aku lakukan. Jadi dengan demikian kita nggak boleh berkecil hati. Ya Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqaitani la tusrika bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa segede bumi dosa kamu, seluas bumi dosa kamu datang kepadaku, summa laqaitani la tusriku bi syai'an, kemudian saat engkau berjumpa kepadaku, saat engkau meninggal dunia, saat engkau wafat, kamu tidak musyrik, tidak menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka seluas bumi juga aku akan datang untuk memberikan ampunan kepadamu. Seandainya kita datang dengan membawa sebegitu banyaknya dosa, kita datang kepada Allah dengan sebegitu banyaknya kita membawa kesalahan, sampai dosa dan kesalahan itu seluas bumi. Kemudian ketika kita meninggal dunia, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak menyekutukan Allah, maka tetap kita akan mendapat ampunan dari Allah sekalipun dosa kita itu seluas bumi. Inilah kasih sayang yang Allah berikan kepada Bani Adam.
Inilah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada manusia. Inilah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sadar tidak sadar bahwa diri kita ini penuh dengan dosa. Sadar tidak sadar, ngaku atau enggak, bahwa diri kita ini penuh dengan maksiat dan kesalahan. Tapi sekali lagi, bahwa rahmat Allah itu awsat, bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang, maka kesempatan ini hendaknya lah jangan kita sia-siakan. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita yang kita sendiri nggak tahu kapan kesempatan ini Allah berikan. Apakah hanya sebatas malam ini? Apakah hanya sampai entar subuh? Atau hanya sampai besok siang? Kita nggak tahu. Berapa detik lagi, berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa minggu dan seterusnya. Kita nggak tahu kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini hendaknya lah jangan kita sia-siakan. Fastaghfiru, maka senantiasa minta ampunlah kepada Allah. Kita akui saudara, begitu banyaknya dosa yang pernah kita lakukan, berbagai macam kesalahan dan maksiat pun pernah kita kerjakan. Mata punya dosa, telinga punya dosa, mulut punya dosa, tangan punya dosa, kaki punya dosa. Sudahan hati kita ini penuh dengan dosa. Lalu haruskah kita biarkan dosa yang sudah begitu banyaknya? Lalu sadarkah kita berapa lama lagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini? Dan hanya kesempatan hidup di dunia inilah buat kita yang bisa kita memperbaiki diri. Kelak apabila kita sudah mati, selesai sudah urusannya. Nah, kesempatan yang tinggal beberapa menit, beberapa detik, beberapa saat ini kita gunakan. Apa? Taubat. Senantiasa memperbaiki diri kita agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lebih dahulu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.